Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Leonardo Sebastian Pardede, Notar 2301152, kelas TD17, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan definisi salah satu infrastruktur yang tersedia bagi masyarakat, yaitu jembatan. Jembatan adalah suatu bangunan yang menghubungkan dua daerah yang dipisahkan oleh sungai, jurang, bahkan selat, di mana jembatan dapat menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain. Pada rancangan jembatan, terdapat bervariasi tergantung kondisi lingkungannya, material yang digunakan, maupun dana yang tersedia untuk membangunnya. Dalam perencanaan pembangunan jembatan, harus memenuhi beberapa aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek fungsi. Suatu jembatan sebagai penghubung dari dua lokasi atau lebih yang terhalang oleh sungai, jalan raya, kereta api, lembah, atau selat. Yang kedua, ada aspek estetika, di mana keindahan konstruksi bangunan jembatan harus serasi dengan konstruksi jembatan yang dibangun, dengan kondisi-kondisi bangunan yang di sekitarnya. Aspek yang ketiga, aspek ekonomi, di mana membangun suatu jembatan, aspek ekonomi harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan cermat. Apalagi jika dana yang untuk membangun jembatan adalah dana pinjaman, sehingga harus diperhatikan layak atau tidak jembatan tersebut. Jenis-jenis jembatan berdasarkan material yang dipergunakan untuk membuat tekanan jembatan dapat dibagi menjadi 5. Jenis yang pertama, jembatan pasangan batu. Jembatan pasangan batu dan bata merupakan jembatan konstruksi yang utamanya terbuat dari batu dan bata. Karena pasangan batu relatif berat dan tidak tahan terhadap tarikan, maka untuk mengurangi momen dan tegangan tarik jembatan banyak dibuat dengan konstruksi pelengkung dan busur. Namun, seiring perkembangan zaman, jembatan ini tidak digunakan lagi. Sebagai contoh, ada di jembatan Good School Van Dijk. Jembatan ini berada di Jerman. Jembatan ini merupakan jembatan batu bata terbesar di dunia. Jembatan ini masih dalam kondisi aslinya dan berfungsi sebagai jembatan rel kereta api. Yang kedua, yaitu jembatan kayu, merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang relatif pendek dan beban yang diterima relatif ringan meskipun terlihat sederhana. Proses pembuatan struktur jembatan kayu harus memperhatikan dan mempertimbangkan ilmu gaya mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Jembatan terbuat dari kayu, baik itu belajar lantai, kendaraan, dan tiang penyangga. Jembatan ini sebagai bahan untuk membuat jembatan mempunyai beberapa keuntungan, baik itu langsung maupun tidak langsung. Berikut ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama antara lain, jembatan tersebut relatif ringan, sehingga biaya transportasi dan konsumsi masih relatif murah dan dapat dikerjakan dengan peralatan yang sederhana. Kemudian, jembatan tersebut tahan korosi. Dan yang terakhir, jembatan kayu ini mempunyai nilai estetika yang tinggi. Kemudian, yang ketiga, jembatan baja. Jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang dan panjang dengan beban yang diterima cukup besar. Seperti halnya beton perentang, penggunaan jembatan baja banyak digunakan dan bentuknya lebih bervariasi. Karena dengan jembatan baja, untuk bentang dan panjang, biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Nah, jembatan ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain ringan, hemat waktu pengerjaan. Terdapat juga kekurangan slang
Jembatan baja ini yang pertama yaitu tentunya mudah kena korosi, bentuk yang sesuai pasaran. Hal ini dikarenakan batang-batang berbentuk profil-profil yang telah beku di pasaran, dan yang terakhir yaitu ditahan terhadap suhu yang tinggi. Jembatan baja ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu jembatan balok baja. Jembatan ini biasanya terletak di antara dua tumpuan dan lantai kendaraan, langsung berada di atas gelagar memanjang. Biasanya digunakan untuk bentang kecil yaitu 15-36 meter. Selanjutnya ada jembatan baja dinding penuh, di mana biasanya digunakan pada bentang antara 24-45 meter. Selanjutnya ada jembatan rangka. Nah, jembatan rangka baja sederhana ini masuk ke dalam kategori menengah, yaitu dengan bentang 45-100 meter. Di nada jembatan rangka menerus, di mana jembatan ini biasanya digunakan pada bentang 45-180 meter kuadrat. Lanjutnya ada jembatan cantilever, di mana jembatan ini biasanya digunakan pada bentang 75-540 meter. Kemudian ada jembatan lengkung. Jembatan ini biasanya digunakan pada bentang 30-540 meter. Jembatan beton-beton prategang ini memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Tentunya jembatan beton ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihan dari jembatan beton ini antara lain yang pertama, mudah dibentuk sesuai dengan keinginan desainer, sehingga lebih mempunyai nilai estetik bila dibandingkan dengan baja. Dan yang kedua, yaitu tahan suhu tinggi dan cuaca, sehingga perawatannya sangat ringan. Kemudian kekurangan dari jembatan beton yang pertama yaitu berat struktur atau berat sendiri yang besar, sehingga konstruksinya sangat berat. Yang kedua yaitu waktu pengerjaan yang lebih lama, karena harus membuat backing lebih dulu, dan untuk membongkar cetakan perlu umur yang cukup dari betonnya. Yang kelima yaitu ada jembatan komposit. Jembatan komposit merupakan jembatan yang mengkombinasikan dua material atau lebih, dengan sifat bahan yang berbeda dan bentuk satu kesatuan, sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Jembatan komposit yang umum digunakan adalah kombinasi antara bahan konstruksi baja dengan beton bertulang. Jembatan komposit terdiri dari kombinasi baja sebagai dek atau gelagar dan beton bertulang sebagai pelat lantai jembatan. Jembatan komposit ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yakni ada Tiger the Bridge. Jembatan dengan multigrade ini menggunakan beberapa baja girder memanjang yang ukuran dan jenisnya sama, dan disusun dengan jarak yang sama sepanjang lebar jembatan.